Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Salam sehat, salam budi luhur untuk kita semua. Oke, sekarang untuk mata kuliah pemrograman ya berbasis framework. Oke, ini sudah memasuki pertemuan kedua. Maka untuk yang pertemuan kedua kita akan belajar mengenai bagaimana cara membuat template Bootstrap dan membuat login admin. Nah, untuk materi sudah saya share ya nanti di Google Classroom-nya. Nah, untuk yang pertama kita akan membuat yang namanya template Bootstrap-nya. Ini ya sebenarnya tahapannya sudah ada di materi yang sudah saya berikan di sana. Nah, untuk yang video kali ini kita akan membuat sampai posisinya nanti pada saat web kita dijalankan di browsernya akan keluar tampilan seperti ini ya. Baiklah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan yaitu di sini ya, kita harus mengubah bentuk file, bukan bentuk, isi file dari dashboard.php-nya yang terletak di dalam folder application controllers-nya ya. Kemudian di sini yang minggu lalu di minggu pertemuan pertama itu kalau seandainya program kita jalankan di browser atau web kita jalankan di browser, maka akan keluar tampilannya seperti ini. Selamat datang di website kami gitu ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat template dari Bootstrap-nya. Jadi kalau seandainya mau melanjutkan materi pertemuan kedua ini, Anda harus berhasil terlebih dahulu sampai posisi sekarang ini. Ya, posisi selamat datang di website kami tampilannya ya. Baik, untuk selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu kita akan mengubah yang namanya file dashboard.php ya, yang posisinya ada di folder application controllers ya. Nah, di sini kalau kita buat yang minggu pertama itu keluarannya akan keluar tampilan kata ya, selamat datang di website kami. Nah, untuk yang pertemuan kedua kita akan membuat template Bootstrap-nya, maka di yang sini kita hapus atau boleh saja kita remarks ya. Nah, yang harus script atau codingan yang harus kita tambahkan yaitu 4 baris ini. Jadi $this ya, strip siku gitu ya, load, kemudian strip siku, view ini kenapa? Karena di sini posisinya ada di folder view ya, disimpannya ada di folder view dengan folder template khusus untuk headernya nanti, kemudian folder template juga untuk sidebarnya, dan folder template juga khusus untuk footernya. Sedangkan dashboard ini posisinya di dalam folder view-nya. Nah, kalau ini sudah, sekarang silakan nanti di save ya, disimpan. Kalau belum disimpan nanti tinggal disimpan di dalam folder application controllers-nya. Oke, yang sini sudah kita lakukan. Selanjutnya kita akan membuat folder. Kita akan membuat folder kita ya. Kita buka terlebih dahulu folder kita masing-masing. Kemudian application, setelahnya folder views. Kemudian baru di sini kita buat folder baru dengan nama template. Oke, dengan nama template. Jadi nanti di dalam template ini akan disimpan 3 file. Yang pertama header, sidebar, sama footernya. Oke. Selanjutnya, langkah selanjutnya kita akan membuat folder baru lagi ya dengan nama asset di sini. Dan kebetulan ya di sini asset ya. Di sini folder aset yang sudah kita buat baru, ini saya hapus dulu aja ya. Saya hapus dulu, kita buat ulang saja. Di sini kita new folder dengan nama aset. Boleh dengan nama yang lain nggak Bu? Boleh, silakan ya. Dengan nama yang lain boleh, silakan. Tetapi nanti di codingannya harus menyesuaikan. Nah, untuk yang selanjutnya kita buka admin LTE yang sudah saya pernah share ya. Sudah pernah saya share di Google Classroom juga, sudah pernah saya share ya. Di situ kalau kita ekstrak nanti akan berupa folder seperti ini. Nah, di sini ada folder disk sama folder plugin.
Ini boleh kita copy, kemudian kita pastekan di dalam folder kita masing-masing. Di dalam folder aset tadi ya, kita pastekan di sini. Nah, kita copy, kita pastekan di sini di dalam folder asetnya atau folder yang kalian sudah buatkan yang terakhir tadi ya. Oke, kita tunggu. Di sini kita tunggu ya sampai posisi filenya sudah benar-benar masuk gitu ya. Nah, kalau sudah sekarang posisinya sudah ada folder baru dengan nama aset ya. Dengan folder di dalamnya ada folder disk sama folder plugin. Folder disknya banyak sekali, nanti isinya ada CSS, IMG, gambar, dan JS JavaScript ya. Untuk yang plugin juga banyak sekali. Ini adalah bawaan dari Bootstrap-nya ya, admin LTE-nya ya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan mencari lagi ya, template-nya yang ada di admin LTE tadi. Kita buka, kemudian kita pilih starter di sini. Kita pilih starter. Starternya boleh kita buka di Sublime boleh, Notepad boleh, atau yang lain juga boleh. Ya silakan saja mau dibukanya di mana ya. Selanjutnya setelah kita buka, kita copy ya, dari line atau kita blok dari line 31 sampai line 37. Kemudian kita simpan, kita copy ya. Selanjutnya kita file new, kita pastekan di sini. Dan jangan lupa di bawah sini kita garis miring nap ya, nap ini untuk apa? Untuk menutup yang ada di sini posisinya. Oke, kalau sudah boleh kita simpan, Ctrl S, kita simpan. Menyimpannya di dalam folder kita masing-masing. Kita cari folder masing-masing. Kemudian di sini ada application, ada view, kemudian ada template. Template di sini kita simpan dengan nama header.php ya. Kita simpan dengan nama header.php. Oke, selanjutnya di line 12 boleh kita ganti di sini ya dengan nama misalnya halaman utama atau ISB Atma Luhur juga boleh di sini. ISB Atma Luhur. Boleh ya, boleh diganti atau boleh dengan kata-kata yang lain juga boleh, silakan. Nah, untuk di line 15 ini akan kita tambahkan untuk href-nya. Agar nanti pada saat dijalankan ya CSS-nya akan dikenali di sini. Caranya tanda tanya PHP, kemudian echo, base URL ini baca dari file config.php ya, yang posisinya ada di folder application application config, folder config, kemudian di situ ada config.php. Base URL, base URL buka kurung, kemudian di dalam kurungnya petik 2, di sini folder aset yang sudah kita buat, ya, yang sudah pernah kita buat. Selanjutnya di sini ditutup lagi, nah seperti ini. Kemudian boleh kita copy dengan file href di bawahnya. Kita copy lagi ya di href yang di bawahnya. Selanjutnya kita Ctrl S ulang atau simpan ulang ya. Ini sudah selesai untuk file header.php-nya. Selanjutnya kita buka lagi untuk yang starternya ya, starter.html-nya yang sudah pernah kita buka di sini. Kemudian kita akan cari untuk puternya. Puternya itu dari 299 posisinya di sini ya. Aset ini kita copy, kemudian kita copy ya, kita blok, kita copy, kemudian file new lagi. Selanjutnya kita pastekan di tempat yang baru
ya. Kemudian kita simpan, kita Ctrl S, simpannya di folder kita masing-masing. Cari folder kita, kemudian application, selanjutnya di view, di template, dan simpan dengan nama footer.php. Nah, kalau sudah disimpan di sini ya, sudah disimpan, kita boleh menggantinya untuk line 17 misalnya mau diganti. Yang line yang lain juga mau diganti silakan gitu ya. Yang warna putih boleh diganti ya. Misalnya di sini copyrightnya menyesuaikan tahun yang sekarang, misalnya 2022. Admin LTE-nya saya ganti dengan ISB Atmaluhur. Ya, Atmaluhur all right reserve gitu ya. Nah, untuk yang di sini ini hampir sama dengan yang di header tadi. Hampir sama dengan yang di header tadi, berarti di sini kita tanda tanya PHP. Oke, kemudian echo base URL, buka kurung, tutup dulu ya. Kemudian di sini petik 2 aset ya, karena posisinya di sini pluginnya disimpan di dalam folder aset gitu, makanya di sini ada aset garis miring gitu. Ini kita copy lagi untuk yang di line 27-nya. Kita copy lagi untuk di line 29-nya. Oke. Selanjutnya kita Ctrl S atau simpan ulang ya, boleh. Yang selanjutnya yang ketiga, kita sudah membuat header, sudah membuat footer ya. Yang belumnya yaitu adalah sidebar-nya. Sidebar-nya itu ada di line 147. Ya, kita boleh copy di sini aset 127 sampai 209, sampai aset ini 209 kita copy, kemudian file new lagi, selanjutnya kita pastekan, kita simpan di dalam folder kita masing-masing. Oke, dengan nama apa tadi, di dalam folder view ya, folder view di dalam folder template dengan nama sidebar.php. Oke. Kalau sudah, di sini boleh kita ganti. Boleh kita ganti misalnya di line berapa ya? Di line sini juga boleh, ini di sini line 4 boleh kita ganti gitu ya. Caranya kita sama dengan yang tadi untuk href-nya PHP. Oke, echo base URL. Oke, buka kurung, tutup lagi. Di sininya jangan lupa panggil asetnya. Aset garis miring. Karena folder disk itu posisinya di dalam folder aset. Kita copy ya. Untuk line 6 boleh diganti nih ya, bebas mau ganti apa, Atmaluhur misalnya boleh. Atmaluhur. Selanjutnya di line sini juga boleh diganti ya, dipastekan saja yang dari atas, href-nya yang atas. Terus Alexander First boleh diganti, misalnya mau diganti dengan apa, mau diganti dengan nama masing-masing juga boleh gitu ya, boleh silakan nama masing-masing misalnya boleh ya. Kemudian untuk yang starter page kita ganti dengan menu ya, menu. Selanjutnya admin aktif kita ganti dengan nanti ada menu untuk masternya guru dan inaktif mata pelajaran. Ya, kenapa guru? Karena kita punya masternya ada 2, nanti ada guru sama mata pelajaran. Nah, untuk yang ahrefnya di sini harus kita tentukan ahrefnya ya. Biar nanti pada saat kita mengklik menu itu akan keluar nanti apa yang akan kita tampilkan. Jadi di sini caranya tanda tanya sama dengan ya base URL dalam kurung guru, tutup lagi, kemudian titik koma seperti itu ya. Nah,
samakan atau boleh di copy ya, ini boleh di copy, kemudian kita pastekan khusus untuk yang mata pelajarannya, tetapi di sini mapel posisinya. Oke, mapel. Selanjutnya ini sudah the simple link. Simple link ini kita mau ganti logout ya, logout biar bisa kita keluar nantinya. Dan posisi 54 kita hapus saja di sini. Ini kita hapus. Itu kita ganti logout. Nah, pas di logoutnya ini yang line 54 kita ganti ya. Kemudian tinggal kita file save ulang lagi, atau file save ulang juga boleh, atau Ctrl S juga boleh. Oke. Kemudian yang terakhir yang harus kita buat adalah file baru. File baru dengan nama dashboard.php. Ya, dengan nama dashboard.php, tapi pada saatnya. Nah, ini adalah script dashboardnya. Ini kalian harus mengketik ya, mengketik. Ini saya copy saja, kalau saya ketik agak lama gitu ya, makanya saya copy, kalau saya pastekan. Ya, di sini posisinya ya ada 15 line ya di sini. Kemudian kita simpan, Ctrl S. Selanjutnya kita simpan di luar folder ya, template, di luar folder templatenya. Artinya kita simpannya di dalam folder view-nya. Salah, ini posisinya di mana ini? PBF. Nah, di sini posisinya kita simpan di dalam folder kita masing-masing. Kita cari, kemudian application, kemudian view. Nah, kita simpan di dalam sini, di luar folder template-nya ya, dengan nama dashboard.php. Oke, tapi kecil. Nah, kalau seandainya di dalam controller itu HD-nya harus besar, tapi kalau di luar controller itu kecil gitu ya. Nah, kita simpan. Selanjutnya, kalau sudah kita simpan, kita coba jalankan di webnya dengan mengketik di URL-nya localhost /pbf _ nama masing-masing. Terus kita kita enter. Nah, kebetulan di sini masih ada error untuk sidebar-nya. Kita cari ya. Kita cari di sini sidebar-nya. Posisi di line berapa? Di line 36. Di line 36 posisinya di sini. Guru. Nah, kita cek ada petik 1 di sini. 1 ada petik 1 ya. Oke, save. Kemudian kita refresh lagi di sini. Maka dia tampilannya akan tidak akan error lagi ya. Nah, di sini mungkin untuk yang membuat template Bootstrap cukup sampai di sini saja gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.